Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kami selalu bisa menghibur dimanapun kalian berada, dan semoga kalian bisa mengambil hikmah dari cerita yang kami sajikan ini. Jadi cerita ini ditulis oleh Gita_94 yang berjudul Disesatkan dan Diselamatkan di Gunung Ciremai. Cerita dimulai saat kami melakukan pendakian via jalur Linggarjati. Seperti biasa dalam pendakian, pada saat naik atau turun kami selalu membentuk formasi. Ketika itu aku berada di posisi kedua. Perjalanan dari base camp, pos 1 dan pos 2 berjalan dengan lancar. Hingga di pertengahan jalan pos 2 menuju pos 3, salah satu temanku yang bernama Angger yang ketika itu sedang asik bercanda malah hilang kontrol dan berkata, "Ah, monyet lu." Ya memang sih maksudnya hanya bercanda, namun hal itu justru mengundang para monyet-monyet liar datang. Entah ada berapa monyet yang tiba-tiba berada di atas kami, yang pasti banyak, dan mereka berteriak seolah-olah tidak suka dengan keberadaan kami. Namun kami memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, meski dengan suasana yang agak sedikit tegang. Kami ngecamp di tanjakan Seruni dan memutuskan untuk melanjutkan pendakian pada keesokan paginya. Singkat cerita, keesokan harinya sampailah kami di puncak Gunung Ciremai. Berbeda dengan saat naik, saat turun dari puncak kami berpencar terbagi menjadi beberapa kelompok. Perjalanan turun terasa agak lama, entah karena apa. Sampai salah seorang temanku yang bernama Sogi berkata, "No, dia tenda kita," sambil menunjuk ke pepohonan yang berada di bawah kami. Anehnya hanya Sogi yang melihat tenda. Aku dan beberapa teman lainnya tidak melihat apapun. "Mana ada tenda sih, Gi?" "Itu tenda, buta mata lu ya?" Dengan nada yang sedikit tinggi dan menunjuk ke arah yang sama, padahal jelas-jelas tidak ada tenda sama sekali. Kami lalu melanjutkan perjalanan dan akhirnya sampai di tenda kami. Setelah makan dan istirahat sebentar, kami lalu memutuskan untuk langsung turun gunung. Sekitar jam 9 malam kami memulai perjalanan turun. Perkiraan kami ketika itu mungkin jam 1 atau jam 2 kami telah sampai di base camp. Formasi saat turun ada perubahan. Aku kini berada di posisi terakhir, sama seperti saat perjalanan turun dari puncak Gunung Ciremai. Perjalanan turun menuju base camp juga entah mengapa terasa begitu lama. Aku yang berada di posisi terakhir merasa seperti ada orang di belakangku, tapi tidak kuhiraukan, mungkin hanya perasaanku saja. Lalu ketika sampai di kuburan kuda, Mulyadi yang berada di posisi ketiga tiba-tiba berjalan putar balik dengan muka yang panik. Aku yang melihat tingkah laku Mulyadi cuma bisa bilang, "Mul, jalan terus. Numpang-numpang kita nggak ganggu kok." Walaupun aku tidak tahu apa yang dilihat Mulyadi. Dan akhirnya sampailah kami di pos Condong Amis sekitar jam 2 malam. Karena hujan turun, kami pun memutuskan berteduh di pos, menunggu hingga hujan reda. Beberapa orang dari kami langsung tidur. Hanya aku, Sogi, dan Henry yang tidak tidur. Aku dan Sogi yang sangat kelelahan tanpa tidak sadar ikut tertidur seperti yang lain. Namun tiba-tiba Henry membangunkan kami semua dan berkata, "Ayo lanjut jalan," dengan nada yang sedikit panik. Dan kami pun melanjutkan perjalanan sekitar jam setengah 3, padahal hujan belum begitu reda. Baru saja melanjutkan perjalanan, kami menemukan jalan bercabang. Henry dan Alam yang berada di posisi paling depan beradu pendapat. Sementara aku hanya diam dan merasa sosok yang mengikutiku dari tanjakan Seruni mulai memanggil-manggil namaku. Namun aku mencoba tidak menghiraukannya sama sekali.
Setelah perdebatan yang cukup alot, akhirnya kita sepakat memilih jalur kanan, jalur yang dipilih oleh Henry. Anehnya, jalur itu sedikit berbeda seperti jalur yang kita temui pada saat naik. Namun kita tetap meneruskan perjalanan. Mungkin kami hanya berbeda jalur. Mungkin ini jalur lama, begitulah yang ada di dalam pikiran kami saat itu. Kami juga berpikir kami gak mungkin nyasar selama kita masih di jalur dan masih banyak jejak-jejak manusia. Tetapi jalan yang kami lewati seperti berputar. Aku dan beberapa teman lainnya merasa kita sudah 3-4 kali melewati jalur yang sama, padahal lampu kota sudah sangat terlihat. Sampai akhirnya kami break sejenak karena azan subuh sudah berkumandang. Setelah azan selesai, kami melanjutkan perjalanan, tetapi ada sedikit perubahan formasi. Henry yang berada di posisi paling depan diganti oleh Kosim, dan Henry lalu berpindah berada di depanku. Dan anehnya setelah Henry dan Kosim berpindah posisi, lampu kota pun tidak terlihat lagi, dan tidak lama kemudian kami langsung bertemu dengan pos Luwung Datar. Namun berbeda dengan pos Luwung Datar ketika kami naik. Pos Luwung Datar yang ini lebih kecil. Di sanalah aku lebih yakin kalau kita turun melalui jalur lama. Tak lama kemudian kita memasuki area pohon pinus. Dalam hati aku sangat bersyukur. Akhirnya sebentar lagi sampai di pos 1 karena aku melihat ada warung dan sepertinya ada penghuninya. Tidak jauh dari situ ada gubuk yang sudah reot dan sudah mau rubuh. Dan di situ pula suara sosok yang mengikutiku menjadi semakin keras dan semakin jelas bahwa yang mengikutiku adalah sosok perempuan. Suara itu kemudian berpindah dari belakang menuju samping kananku. Tetapi aku tetap tidak ingin menoleh dan menghiraukan suara tersebut. Aku pun berusaha tidak panik. Tetapi Henry yang berada di depanku ternyata juga ikut mendengar suara itu. Bedanya Henry menoleh ke kanan dan menyenter ke arah kanan seperti mencari sumber suara tersebut. Tak lama kemudian Henry jatuh. Tidak jauh dari tempat Henry jatuh, aku pun ikut terjatuh. Bedanya aku jatuh lebih parah sampai terguling-guling, seperti ada yang mendorong dari belakang. Kakiku sedikit terkilir tetapi keadaan memaksaku berdiri dan tetap melanjutkan perjalanan dengan kaki terpincang-pincang. Dan akhirnya ketika jam 6 pagi kami sampai juga di pos Cibunar. Jauh melesat dari perkiraan awal kami. Pada saat istirahat di pos 1, ada seorang lelaki parubaya menghampiri kami dan bertanya, "Dari atas jam berapa? Kok jam segini udah sampai?" Tanya si Abah sambil tersenyum. "Jam 9 malam, Bah." "Waduh, lama banget ya." "Iya, Bah. Kita tadi kayaknya lewat jalur lama dan sempat diajak muter-muter sama penghuni atas." Sambil tersenyum si Abah cuma bilang, "Itu sih biasa, yang penting kan sekarang udah selamat sampai bawah." "Oh ya, Bah, tadi kita sempat lewatin ada 2 gubuk, Bah. Siapa yang tinggal di situ?" "Oh, gubuk itu dulunya warung, sekarang udah tutup. Orangnya tinggal di Kalimantan. Waktu itu ada 2 cewek camping di situ, terus ketiban pohon besar dan mati." Aku yang kaget mendengarnya langsung bertanya, "Cewek yang ketiban pohon?" "Iya, cewek. Kenapa emangnya? Diganggu ya?" "Enggak kok, Bah." Setelah berbincang-bincang dengan si Abah, kami memutuskan untuk lanjut turun menuju base camp. Sesampainya di base camp ada satu berita yang entah bisa dibilang berita buruk atau berita baik. Berita buruknya, sekitar jam 3 subuh ada 2 pendaki yang hilang dan terpisah dari rombongannya di Luwung Datar, yaitu jalur baru. Dan kabar baiknya adalah, kalau saja kami tidak salah jalan dan melewati jalur baru, bisa saja kami mengalami hal yang sama seperti 2 pendaki itu.
Selang beberapa hari setelah pendakian, kami berkumpul seperti biasa dan menceritakan semua kejadian yang dialami di Gunung Ciremai. Sogi yang pertama memulai cerita. Pas turun dari puncak, gue diikutin sama anak macan. Makanya gue buru-buru pengen sampai tenda. Dan selama turun setiap gue lihat ke bawah, pasti ada tenda banyak banget. Tapi pas deket tendanya gak ada. Pas di kuburan kuda gue dicegat sama perempuan. Dari tanjakan Seruni itu perempuan ngikutin kita. Tapi pas sampai di kuburan kuda dicegat gue. Kayak gak ngasih jalan gue buat lewat. Sama kayak Mulyadi, gue juga ngerasa diikutin perempuan dari tanjakan Seruni. Malah manggil-manggil nama gue terus. Tapi gue diemin, gue gak nengok. Pas Hendri pindah ke depan gue, dia juga denger kayaknya. Dia langsung nengok, makanya gue sama Hendri jatuh. Pas lu semua pada tidur di Condong Amis, tiba-tiba tabunan sampah gue mati. Terus gue ngeliat kayak orang gede hitam diri di belakangnya Angger. Kayak pengen ngambil si Angger gitu. Makanya gue langsung bangunin lu semua. Gue takut si Angger kenapa-napa. Gue sih gak ngerasa apa-apa. Cuma gue ngerasa ada yang beda sama si Hendri waktu dia buka jalan. Kayak ada yang ngendaliin. Terus dia sering ngomong sendiri. Makanya gue suruh tukeran posisi. Iya bener Kosim, gue di belakangnya Hendri juga ngerasain. Si Hendri ngomong-ngomong sendiri. Pas kita nemu jalan cabang gue sempet debat sama dia. Tapi dia bilang ada yang ngasih tahu kalau jalur kanan salah. Tapi kita tetap harus lewat situ. Dia ampe bilang, lu semua harus percaya sama gue. Gue gak akan salah jalan. Sementara itu sepulang dari Gunung Ciremai, Angger berubah menjadi lebih pendiam dan Angger sudah jarang kumpul dengan kami. Entah apa yang membuat dia berubah. Apa mungkin ada hubungannya dengan monyet yang dia panggil itu? Atau ada kejadian lain yang dia alami? Entahlah. Yang pasti ada banyak pelajaran yang bisa kami ambil dari pendakian di Gunung Ciremai. Terima kasih Gunung Ciremai atas semua ceritanya.